Tiket-tiket konser di Indo tuh sekarang kayak lagi naik-naiknya nih harganya. UMR-nya tuh cuma segini, tapi tiket konsernya kayak 3 juta, paling depan 5 juta. Kakak sadar gak sama itu? Ada satu idol group yang aku suka banget dan akhirnya aku nonton aja karena aku pengennya enjoy gitu. Oh iya, siapa? Gak mau kan? Kamu pas pilih inisial? Gak mau. Pilih BTS atau Big Bang? Kita coba tanya ke audiens kali ya. Dari 1 sampai 5, menurut kakak paling oke Oh my gen god. mana? Wah, ini jebakan ya. Nggak, oke. Sebenarnya aku bisa jawab. Hai semuanya, annyeonghaseyo. Sekarang di samping aku udah ada interpreter cantik impor langsung dari Korea Selatan. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal K-pop, konser, dan macam-macamnya itu. So welcome Kak Yuri. Halo. Nih buat teman-teman yang suka nonton konser, nonton fan meet dan segala macamnya pasti tahu banget nih sama Kak Yuri. Wow, agak pressure nih ya, Oke. Sebelumnya aku mau nanya nih, Kak Yuri tuh emang asli orang Korea atau gimana? Asli Korea. Berarti bukan blasteran Korea Indonesia? Enggak blasteran, original. Oh, original. Maksudnya Yeah. tuh lahir di sini kah atau gimana tuh? Aku lahir di Korea, terus pas kecil aku pindah ke Indonesia. Pindahnya umur? Kayaknya umur 4 tahun Umur 4 tahun. sih ya. Terus nih aku kepo, awalnya gimana bisa jadi interpreter di konser-konser gitu? Sebenarnya aku mulai tuh pas aku masih sekolah. Jadi emang kebetulan banget. Jadi dulu temennya ibu aku lagi cari orang yang bisa bantuin dia untuk meeting gitu yang bisa bahasa Indo, dan kebetulan ya udah aku bisa bahasa Indo kan. Dia bilang, "Yuri, bantuin dong." Dan ternyata dia emang ada di industri konser-konseran. Ya udah aku join, aku bantuin. Di awal tuh ya udah aku bantu-bantu aja dan akhirnya berlanjutan jadi experience. Itu tahun berapa? Itu kayaknya 2014 deh. Oh, 14. Ih, udah lama banget ya berarti? Pas SMA, iya benar-benar. Oh, itu awalnya langsung konser. Ya langsung konser. Konser apa? Waktu itu tuh pas itu pas yang Running Man Asian Dream Cup yang main bola di Bekasi. Oh, aku nggak tahu. Itu berarti masih Masih kecil. masih lengkap ya berarti pemainnya. Running Man masih ada Lee Kwang Soo gitu. Iya benar. Deket-deket BTS pertama kali datang yang di Kokas. Oh, iya tahu. Nggak tahu. Itu kan jadi ininya BTS juga? Enggak. Aku jadi BTS. Enggak, maksudnya jadi interpreter BTS Iya, juga. interpreter BTS. Sumpah? Iya. Oh iya, itu berarti habis dari Running Man itu langsung lanjut gitu? Ya ada GOT7, BTS, ya zaman-zaman itulah, zaman 2014, 2015. Ih, asik banget. Terus waktu itu gimana, deg-degan gak? Deg-degan sih, soalnya waktu itu aku lagi suka banget sama BTS kan. Jadi kayak deg-degan tapi kayak harus tetap profesional. Jadi kayak gitu. Soalnya kan sebenarnya beda kan, maksudnya kayak orang Korea, maksudnya iya sih bisa bahasa Korea, tapi kan untuk menerjemahkan seorang tuh kan susah ya. Iya sih, bener. Soalnya nggak kayak words to words kan. Biasanya tuh kayak konsepnya kan harus di-deliver dengan baik gitu kan. Jadi emang susah Tapi sih. berarti konsepnya gimana sih? Kayak ada orang ngomong nih, terus habis itu kakak yang nerjemahin gitu. Betul. Oh, kesulitannya apa tuh kak? Kalau boleh tahu. Mungkin kesulitannya mungkin kalau misalnya ada orang pakai apa ya, kayak phrases yang nggak ada dalam bahasa Koreanya, misalnya kayak idiom gitu. Idiom bahasa Indonesianya apa ya? Ada idiom. Ya gitu-gitu. Emang itu bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia. Iya. Iya kayak gitu-gitu susah, kayak apalagi kalau misalnya orangnya lagi jelasin, misalnya artisnya lagi jelasin lagunya, tapi lagunya tuh banyak metaforsnya gitu loh. Oh, Kayak aku dalam jati diri aku lah, inilah apalah itu susah banget sih, kayak soalnya harus langsung. tapi pernah nggak ada kesalahan waktu ini? Pernah sih. Gimana tuh? Eh, Yang masih diinget banget sampai sekarang. pernah sih. Agak nggak mau diingetin ya, cuman kayak ya pastinya pernah juga, karena waktu itu yang itu tadi, jadi ada K-pop group baru, dan biasanya kalau baru kan mereka kayak sibuk promosiin konsepnya mereka, albumnya mereka gitu kan, dan waktu itu mungkin aku kurang mendalami belajarin konsep mereka kali ya, dan kebetulan judul-judul mereka tuh mirip.
Jadi kayak pas mereka jelasin, aku ada salah sebut judulnya and like ya susah. Tapi Grup apa kak? jangan dong. Berapa? Jangan Biar aku dong. bisa ngira-ngira tuh Jangan grup dong, apa. jangan dong, jangan Anda dong. juga nggak tahu ya? Jangan dong. Inisial. Cowok, grup Oh, cowok, grup grup cowok, cowok. grup cowok. Apa tuh ya grup yang baru-baru kesini? Dulu sih Oh pas udah dulu awal ya? ya. Terus yang paling diingat kalau pengalamannya? Paling diinget jujur banyak banget sih, kayak mungkin yang pertama tuh BTS, karena dulu aku suka banget sama BTS dan kebetulan aku bisa semobil sama BTS, itu kayak gila banget, kapan Iya lagi sih, gitu iya kan. sih, bener-bener. Itu BTS sama pas interpret IU kali ya. Baru kemarin itu? Kemarin dan yang sebelumnya juga. Sebelumnya juga. Soalnya kayak Ayu sempat sebut di on stage kayak terima kasih Guru Yuri, kayak gitu-gitu kayak. Lucu Yang kemarin itu ya? Yang kemarin itu 2024 ini kan? Nah iya itu juga, jadi kayak baik banget, jadi very kayak appreciated banget gitu, jadi baik banget sih dia. Selain itu ada lagi nggak yang idol-idol Korea yang lain yang pernah diterjemahin sama kakak? Lagi suka siapa? Aku Seventeen suka. Seventeen pernah sekali. Oh iya sumpah, waktu Iya. kapan? Enggak kan ada. Woy, suaranya langsung berubah. Dia ada 3 kali, 4 kali kesini. Pernah, tapi waktu itu bukan Konser. pas konser, waktu itu pas konser. Oh, pas konser. Cuma waktu backstage itu waktu itu aku translator di backstage-nya. Oh, pas yang tahun berapa? 2019, 2022? Tahun berapa ya? Kayaknya yang 2018? awal-awal deh, yang pertama deh. Oh yang pertama banget kayaknya aku belum ngefans deh itu 2006. 2016. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Terus siapa lagi ya? Aku suka IVE. IVE belum sih. IVE belum ya, kebetulan. itu baru pertama Kemarin, juga sih yang mereka ya, kesini. kemarin Aespa, Red. Oh, Aespa kakak jadi translator juga? Iya kemarin Oh. banget sih konser ya. Tapi gimana sih kak perasaannya kalau misalkan nih, kan kakak suka sama idol K-pop. Iya. Terus tuh kayak dipanggil gitu loh, kayak Kak Yuri nanti tolong translatein grup ini ya gitu. Kayak ya mungkin kalau dulu pas awal-awal tuh lebih excited kali ya, kayak deg-degan kita suka banget terus kan bisa cuma mungkin kalau sekarang makin lama makin ya profesional aja sih. Oke, kayak oke aku nanti interpret grup ini, aku sebenarnya belajarin dulu kayak member-membernya, nama-namanya, soalnya kadang tuh nggak ada skripnya kan, jadi kadang mereka tuh kayak ngomongin inside jokes yang fansnya tahu gitu loh. Bener-bener. Kalau itu nggak ke deliver kan kayak nanti ya nggak bener juga, jadi kayak suka research gitu. Gimana cara kakak jaga profesionalitas itu? Jaga aja. Susah kan kalau misalnya kayak tiba-tiba ada, maksudnya kayak anggap aja ada hostnya Seventeen gitu ya di sini. Oh iya ya, anggap aja ada hostnya Seventeen di sini. Terus dia liatin kayak Iya, kayak bayangin aja. pasti kan susah kan jaga kayak Susah gitu. sih, cuman ya namanya juga apa ya, kerja ya. Jadi kayak, dan kalau sebenarnya susah juga fokus ke sananya, soalnya kalau misalnya dia lagi ngomong kan aku kayak langsung harus kayak translate gitu kan, jadi nggak kepikiran ke sana dulu. Mungkin kayak aku saltingnya tuh kayak setelah acara Iya gitu lucu sih. banget ada saltingnya juga Iya, ya. jadi kayak setelah acara, kayak kemarin BTS juga kayak aku pas sama BTS-nya tuh kayak ya udah aku biasa aja, aku kayak habis ini harus ngapain, habis ini ngapain, pulang-pulang kayak iya. Lucu banget. Iya. Kalau itu berarti grup doang, di konser doang kah atau ada aktor aktris juga pernah? Aktor aktris juga pernah. Siapa aja yang tahun ini? Atau siapa yang paling inget deh? Mungkin Chaunu juga pernah, soalnya kalau Chaunu tuh aku udah 3 kali kali ya, jadi kayak harusnya sih dia tahu ya. Soalnya kan ya mukaku kan gini-gini aja ya, jadi kayak mungkin Chaunu juga dia baik banget, soalnya kayak baik banget. Terus kemarin Ji Changwook juga rame, di Jongsuk juga pernah. Oke, kalau misalkan dari kakak sendiri setuju gak sih sebenarnya kalau misalkan K-popers itu suka dikatain anarkis? Soalnya kan ada tuh kan sering kalau misalkan konser K-pop kan rusuh gitu. Terus habis itu kayak sampai translatornya tuh ikutan kayak tenang kayak gitu. Show speed dong, agak beda-beda konsep dong. Well sebenarnya itu nggak bisa dipukul rata sih, soalnya banyak banget, kalau maksudnya teman-teman aku juga banyak yang K-popers, aku juga K-popers, tapi banyak yang ya udah kayak kalem, yang nggak ribet, nggak riuh, nggak ada sih, jadi kayak itu tergantung orangnya, kayaknya nggak bisa disebut kayak gitu juga sih. Cuma kalau budaya konser di Indonesia sama di Korea tuh sebenarnya ada bedanya gak sih? Kalau Korea lebih on time kali ya.
Lebih on. Ini apa fancam harus eye level gitu-gitu? Iya, ya. Tapi di sini juga udah mulai semuanya eye level gitu sih, soalnya udah mulai diomelin juga kan. Kayaknya di Indo fansnya lebih niat juga kali ya. Kayak ada yang makeup berkonsep terus pakai baju kayak ikutin kostum idolnya. Kayak cosplay gemes-gemes banget kalau gitu-gitu. misalnya aku datang lihat tuh kayak banyak konsep lucu banget. Mungkin karena jarang datang juga misalnya, mungkin gitu. Terus kalau dari kakak sendiri pernah ada nggak waktu misalnya nih ngobrol sama idol Korea gitu, entah aktor, entah K-pop gitu, terus kakak kayak ih kok jago banget bahasa Koreanya gitu, atau dipuji atau gimana gitu? Oh, aku dipuji. Dipuji. Oh, ya ada beberapa kali sih. Mungkin kayak karena iya sih ada beberapa kali mereka tuh nggak tahu aku orang Korea, dikiranya tuh kayak blasteran atau orang sini gitu. Jadi pas aku ngomong bahasa Korea mereka kayak oh bisa bahasa Korea? Lucu banget. Iya bisa gitu. Oh iya, kirain bukan orang Korea gitu. Oh iya orang Korea. Udah. Tapi sejauh ini nih, sejauh kakak pernah translatein banyak banget itu, ada nggak idol yang paling jago bahasa Korea? Ada paling jago bahasa Indonesia maksudnya? Aduh ada lagi kemarin. Ayo ingat. Bentar aku duri. Apa, Ayu juga jago dan dia emang effort juga belajar. Mamamu juga jago. Terus ya rata-rata Chaunu juga dia pinter sih. Kayak kakak suka banget ya sama sana. Ya suka sih. Cakep banget. Suka sih. Tapi dia emang pinter juga. Soalnya kan dia hafalin lagu lirik-lirik bahasa Indonesianya juga tuh kemarin. Kalau misalnya benefit dari ini kakak jadi interpreter gitu apa? Kalau secara kasar aku bisa nonton idol aku. Tapi sebenarnya nontonnya juga nggak nyaman soalnya sambil kayak kerja gitu juga kan. Cuman mungkin ya itu sih experience aku bisa lihat di backstage-nya kayak persiapannya, kayak hektikannya. Soalnya kalau misalnya nonton konser kan dari depan kayak wow gitu. Tapi kan kadang ada drama-drama belakangnya gitu. Aku bisa lihat profesionalismnya mereka gitu kayak di belakang dan di depan itu kali ya. Tapi biasa kalau di backstage itu kayak ngobrolin apa sih kak? Kepo. Beda-beda. Ada beberapa yang tanyain kayak bahasa Indonesianya ini apa, bahasa Indonesianya ini apa. Ada yang beberapa kalau misalnya fan meeting, ada yang nanyain kayak aku boleh nggak kayak gini, sopan nggak di Indonesia gitu. Kayak ada sih beberapa yang kayak gitu. Sama mungkin kayak makanan Indonesia yang enak apa gitu. Nasi goreng. Nasi goreng. Semua orang Korea tuh ngomongin nasi goreng gak sih? Tapi emang enak sih. Iya sih benar. Enggak, tapi maksudnya ada makanan lain gak sih? Maksudnya kayak sate atau Ya kan sate. gado-gado. Oh sekarang udah mulai kan udah mulai improve dari level up dari nasi goreng. Sekarang artis-artis sudah mulai ngomong gado-gado, seblak. Udah mulai upgrade. Seblak bukan seblak ya, tapi seberaku. Seblak. Oh sayanya suka seblak. Berarti kakak nih kalau misalkan nonton konser udah nggak usah beli ya, maksudnya kayak ya udahlah tinggal tunggu dipanggil aja nggak sih kayak gitu ya? Aku nggak gitu ya. bukan aku ya. Enggak, tapi jujur kayak kalau misalnya ada artis yang aku beneran suka, kadang aku tuh labil kayak pengennya aku nonton aja. Soalnya kalau misalnya kayak interpret tuh bener-bener nggak bisa nonton santai gitu kan. Iya, soalnya kan beberapa Nggak bisa enjoy karena ya harus padahal mikir. kita pengen kayak di ini ya, maksudnya nonton sambil itu Ya kayak kadang gitu. pengen kayak gitu, pengen kayak gitu. Ada nggak kayak gitu waktu itu labilin siapa? Ada satu idol group yang aku suka banget dan akhirnya aku nonton aja karena aku pengennya enjoy gitu. Oh iya, siapa? Gak mau kali. Kamu pas pilih inisial? Gak mau. Adalah. Tapi ada nggak idol yang kan kakak tadi cerita udah banyak banget ya, kayak Ji Sang-wook udah pernah, habis itu siapa lagi tadi, aespa, Chanur dan sebagainya. Idol yang pingin banget kesini terus kayak secara nggak langsung pingin kakak interpreterin. Yang aku pengen banget sih sebenarnya kemarin udah sempet, tapi karena aku suka aespa sama Red Velvet, kalau mereka datang sih aku pengen banget ya. Ya ada beberapa. Kalau
Nah. Ya mungkin kalau misalnya nanti kan 21 datang kayak Big Bang, kayak Legends gitu. Kakak nyadar gak sih kalau misalkan tiket-tiket konser di Indo tuh sekarang kayak lagi naik-naiknya nih harganya. Padahal misalnya nih ya, orang-orang kayak UMR-nya tuh cuma segini, tapi tiket konsernya kayak 3 juta, paling depan 5 juta. Kakak sadar gak sama itu? Aku cuma tahu opini aja nih kakak, as a interpreter. Kalau menurut kakak gimana? Kalau menurut aku iya sih, mahal banget. Mahal ya? Lagi semahal-mahalnya banget. Mungkin karena emang banyak peminatnya juga kali ya. Banyak peminatnya kali ya. Kalau dari kakak gimana? Apakah dengan harga semahal itu masih worth it? Sebenarnya tergantung sih, kalau misalnya suka banget sama idol group itu, menurut aku itu worth watching kali ya, dengan harga tiket segitu, nabung dulu. Iya sih, Iya. karena semua itu memang harus menabung. Semua. Cuma kayak mahal itu nggak masuk akal gitu loh, kak, iya nggak sih? Padahal kakaknya nggak beli tiket konser guys. Kebetulan itu klien aku juga sih sebenarnya. Iya, boleh nggak sih tolong kasih tahu ke klien kakak itu? Kayak, Aduh, no comment, no comment. harga tiket konsernya. Aku mau nanya ini deh, kita ngegibahin K-pop kali ya? Senyum-senyum bahaya ya. Kakak dari 1 sampai sekarang udah gen berapa sih? 5 ya? Emang 5 ya? 5. 4,5. 5. Emang udah gen 5? Udah sampai gen 5 tuh kak. Ini Baby Monster tuh gen 5. Oh iya ya. Iya. Kayaknya aku udah tua deh. Terus gimana? Kakak gak ikutin yang sekarang? Ikutin sih. Dari 1 sampai 5 menurut kakak paling oke Oh gen my God. mana? Wah, ini jebakan ya. Nggak, oke. Sebenarnya aku bisa jawab. Kan aku emang dengan umur aku yang segini, aku lebih sering dengerinnya Gen 2. Karena zaman itu aku sukanya Gen 2, Gen 2. hidup Gen 2. Hidup Gen 2. Tapi tapi semuanya bagus. Soalnya ini jawabannya jawaban karir banget ya. Ya Gen 2 soalnya Gen 2. zaman-zaman aku into K-pop banget soalnya. Kakak apa biasa di situ waktu itu? Gen 2 aku suka SHINee. Shiny. Oh. Tahu nggak? Oh, Shiny gen 2 ya? SHINee Gen 2. Oh, bukan gen 3. Bukan, Gen 3 tuh Red Velvet kan ya? Iya, rata-rata EXO. EXO. Gitu. Oh, berarti kakak ngikutinnya itu doang. Sekarang udah nggak K-pop banget nih. Enggak sih, sekarang juga ngikutin sih. Cuman ya waktu pas aku gila-gilanya K-pop itu ya pas aku suka SHINee. Aku bener-bener suka banget SHINee. Oh, suka Shiny. Iya. Terus paling suka kalau yang sekarang nggak ngikutin? Ya aku ngikutin sih, kayak Baby Monster juga aku suka. Cuma aespa mungkin nggak suka. ini kali nggak fandom gitu ya? Nggak sampai masuk fandom Fandomnya, banget. Ya ada senyum-senyum. Coba urutin deh gen paling oke dari 1 sampai 5 tadi. Ini tuh hari ini jebakan ya. Gen 2 pertama, Gen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 1. Karena Gen 1 aku nggak ngikutin kan, aku masih bocil, aku nggak tahu apa-apa. Oh iya sih benar. Iya, aku juga ya ngikutin. Gen 2, Gen 3 ini ya kayak ya udah kayak umur aku ya pasti gitu. Gen 2, Kalau Gen dari kakak nih, as a K-popers iya, orang Korea iya, apa bedanya gen dulu sama gen yang sekarang? Maksudnya mungkin dari segi lagunya, koreonya, atau ke apa ya, bikin MV-nya tuh lebih niat banget kalau yang sekarang, Oh, gitu-gitu. ya kalau secara teknologi and everything, CG whatsoever, pasti sekarang lebih bagus dong. Ya of course, pasti sekarang lebih bagus dibanding 10 tahun yang lalu. Cuman kalau misalnya kita ngomongin secara lagu yang aku tangkep sebagai K-popper ya, mungkin sekarang lebih banyak istilah-istilah pakai bahasa Inggris karena lebih Oh. international kan. Kalau dulu kan ya udah lebih national focus di Koreanya gitu. Jadi kalau sekarang banyak yang pakai kata-kata Inggris, bahkan ada versi Inggrisnya. Oh, Kalau dulu kan benar-benar. jarang. Terus kalau koreo nari juga mungkin yang sekarang tuh lebih apa ya, lebih ribet. lebih banyak kayak koreografisnya, lebih ya banyak yang gitu sih. Lebih niat-niat gitu ya. Ya sebenarnya Dulu juga niat sih, ya. Cuma kayak maksudnya lebih kompleks. Lebih Nah, kompleks, iya. bener. Kalau dulu mungkin, kalau Gen 2 mungkin lebih banyak kayak koreografi yang intinya gitu. Nah, aku kepo nih sama kakak tadi kan ada ngomong nih, sekarang udah banyak versi Inggrisnya dan lain sebagainya. Kalau dari kakak nih pendapatnya K-pop itu go internasional, itu gimana tuh?
Ya proud, bangga pasti. Ya seneng juga karena genre lagu yang aku didengerin sama banyak orang juga. Ya. Kakak setuju gak tuh kalau ada orang-orang ngomong gitu kan di sosmed biasanya kalau misalkan yang go internasional tuh kayak BTS pave the way gitu. Jawab. eh Tergantung perspektifnya. Pave the way secara gimana dulu. Ya, well kalau misalnya pave the way gitu, kayak misalnya pave the first way, itu mungkin ada artis Korea lain yang mungkin first time kayak konser di Jepang, itu kan sebenarnya go international. Kayak misalnya waktu itu Rain zaman dulu kayak gitu-gitu. Ini semua ini agak-agak pertanyaan yang sebenarnya aduh kita semua tahu ini akan sangat berbahaya tapi perlu kita tanyakan. Aduh, Pilih- boleh pulang nggak ya? Pilih BTS atau Big Bang? Kita coba tanya ke audience kali ya. Kalau dari kakak, Kalau ya, kak dari apa? kakak. Kalau kak apa? Kalau aku jujur gak ngikutin dua-duanya, jadi aku gak bisa membandingkan. Jujur aku suka dua-duanya lagi. Oh, malah suka dua-duanya. Aku suka nggak ngikutin dua-duanya. soalnya dua-duanya. Big Bang kan Gen 2 yang aku bener-bener ngikutin waktu K-pop. Jadi aku suka banget sama Big Bang juga. Tapi my ultimate group zaman setelah itu pas sekolah SMP SMA juga BTS. Jadi kayak Bingung gitu. Karena dua-duanya bisa. sama bagus. ya dua-duanya sama-sama bagus sih. Terus kalau dari kakak ada nggak setuju nggak sama pendapat kalau fandom K-pop itu tuh pengaruhnya masif banget, gede banget kayak mereka tuh punya pengaruh yang gede banget entah buat biasnya atau buat suatu komunitas gitu. Iya, kayak misalnya kayak ya gede sih, kayak misalnya kayak ada artis Korea pakai brand apa, terus kan banyak yang ngikutin beli brand itu. Secara marketing wise is very massive juga sih. Dan positive impactnya juga bisa kayak misalnya artis ini donasi, terus banyak fans yang ikutan donasi gitu-gitu banyak sih. Kayak I feel like gede ya efeknya, impactnya. Ini sebenarnya bukan gimana-gimana ya, cuma aku agak kepo aja. Dulu itu kan banyak banget tuh ya orang-orang yang maksudnya sekarang tuh K-popers sudah banyak banget gitu. Apalagi sekarang nih masuk ke medsos gitu. Itu mulai dipakai jadi budaya apa-apa gitu loh. Apalagi misalnya nih ya kayak K-pop itu jadi kayak kemarin loh, Pilpres kemarin gitu. Enggak, ini bukan gimana-gimana ya, tapi maksudnya kayak kakak setuju aja gak sih maksudnya budaya, misalnya itu kan budaya K-pop gitu loh, tapi dibuat ke bidang yang lain gitu. Misalnya kayak entah politik lah, entah olahraga atau apa gitu. Kayak kakak setuju gak sih? Maksudnya itu kan budaya punya K-pop gitu ya padahal. Gitu. Ya kalau misalnya orang-orangnya suka, orang-orangnya mau, dan yang menerima itu oke-oke aja sih, menurut aku ya nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak ada larangan kayak K-pop tuh harus cuman K-popers kan, K-popers nggak gitu. gitu juga sih. Jadi tergantung kayak audiensnya oke kah, yang menerima itu oke kah, yang membuat itu oke kah. Kalau misalnya semuanya oke ya why not gitu. Kalau dari kakak tanggapannya gimana tuh kemarin? Kebetulan saya Wena, saya nggak boleh beropini tentang politik. Oh iya ya bener ya. Dia lagi Wena lagi. Saya no comment. Bener-bener kayak ini banget kan, rame banget. Maksudnya itu budaya K-popers gitu loh, tapi ya gemes, ada gemes. gemes dan niat, ada yang bikin poster-poster. iya aku jujur juga kaget loh, maksudnya kayak wow kok bisa tiba-tiba nih jadi kayak gini, maksudnya kayak K-popers kreatif yang, sih, kreatif, bener, lucu, niat, gemes posternya, kayak gitu-gitu. Ya, effortnya banyak gitu kayak amazing. Nah, kalau dari kakak nih, ada nggak tips-tips atau motivasi buat orang-orang yang mau belajar bahasa Korea deh? Sebenarnya kalau misalnya belajar bahasa Korea itu bisa cepet, apalagi sekarang udah banyak drakor, film Korea, aksesnya lebih gampang, tinggal nonton terus-terusan juga palingan ada beberapa kosakata yang pasti bakal nempel gitu, pasti hafal. Dengerin lagu-lagu K-pop, kalau misalnya suka K-pop pasti juga banyak yang nempel juga. Belajar baca bahasa Korea juga gampang, tinggal hafalin kayak alfabetnya kan, and you're gonna be able to read it gitu. Dan lumayan juga sih nambah satu bahasa yang baru gitu kan, bisa masukin ke portfolio. Iya sih bener itu. Nah sebenarnya sebelum ini waktu pas kakak sebelum kesini kan ngecek nih Instagramnya. Di stop. Kalau misalkan kakak tuh ini kan apa namanya kuliahnya di jurusan hukum ya. Oh ya. Itu kenapa kakak tuh pilih jurusan hukum di Eh, Indonesia? aku pilih jurusan hukum emang dari dulu aku pengen, ini agak personal sih Nggak jadinya. apa-apa. Sebenarnya nggak ada hubungan dengan interpreter life
segala macam. Emang dari dulu aku pengen belajar hukum, terus kayak pengen bantuin orang-orang gitu sih, makanya aku ambil hukum. Dan jarang juga orang Korea ambil hukum Indo gitu. Jadi aku mikir maybe opportunity-nya juga ada, dan aku juga bisa bantuin banyak orang Korea di sini, karena kan orang Korea juga banyak yang mulai banyak bisnis di sini, banyak yang pindah ke sini, tapi pasti mereka juga butuh kayak secara hukum mungkin banyak yang nggak aware. Jadi aku kira aku bisa menjadi jembatan antara itu juga, plus bisa bahasa Indonesia juga kan, jadi kayak tadinya mau kayak gitu sih. Kalau misalkan ada ini nggak, kakak ada kan sekarang udah nyaman nih di sini, maksudnya jadi interpreter iya, terus kayak dari 4 tahun gitu kan. Kalau misalkan ada kesempatan buat balik ke Korea, itu kakak mau nggak atau kayak di sini aja deh gitu? Pas sebelum masuk kuliah sempet labil karena tadinya aku mau kuliah di Korea. Cuman I chose to stay here karena aku udah nyaman di Indo, udah ada banyak opportunities. Aku juga teman-teman aku juga di sini. Dan tapi kalau misalnya untuk kedepannya sebenarnya ya ya masih aku juga sebenarnya mikir-mikir juga gitu. Lagi mikir juga lagi-lagi belum ada decision yang gimana-gimana, tapi ya menarik. Iya, udah enak nggak sih tapi di sini kayak Ya, aku suka ketemu sih. Aku suka sih. ABCDFG. Kayaknya aku udah terlalu Indonesia juga sebenarnya. Soalnya malah kalau kesana malah adaptasi lagi nggak sih justru? Adaptasi lagi pasti. Cuman mungkin karena hampir setiap tahun kesana juga kali ya. Cuman yang nggak tahu sih ada pros and cons-nya masing-masing. Oke. Mungkin terakhir kali ya, kalau misalkan ada teman-teman nih yang mau ngelihat Kak Yuri, itu bisa kemana sosmednya? Bisa cek IG aku, follow IG aku @yuriao, I-nya 2. I'm on TikTok and YouTube tuh @yuriao juga. Oke, mungkin segitu dulu kali ya obrolan kita. Kan kita udah ngomongin banyak banget tadi, Banyak banget, K-pop iya, bahaya banget. konser iya, dan segala macam yang nyenggol sana sini itu. Mungkin segitu dulu. Makasih ya Kak udah mampir ke sini. Makasih, Jangan makasih. lupa like, comment, subscribe. Dadah.